Hai semua, perkenalkan nama saya Nazla Nurjana dengan nomor 7250067. Saya dari Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus 1 dengan dosen pengampu yaitu Mr. Bakti Siregar. Saya akan membahas soal-soal yang diberikan oleh Mr. Bakti sebagai proyek untuk UAS. Soal yang pertama itu distribusikan porositas batuan reservoir minyak dinyatakan oleh fungsi porositas X sama dengan 0,02x kuadrat ditambah 0,4x ditambah 10 dengan X sama dengan min porositas plus 1%, terus X sama dengan dalam ratusan meter. 1. Jelaskan jenis fungsi tersebut dalam karakteristik grafiknya. Jenis fungsi di atas itu grafiknya berupa kurva yang melambung ke atas pada kedalaman nyata. Porositas cenderung meningkat seiring bertambah kedalaman. Grafik dimulai dari porositas 10% di permukaan. 10% ini adalah sebuah ketetapan buat porositas. Lalu naik secara bertahap tanpa lonjakan tajam. Secara umum grafik ini menunjukkan perubahan porositas yang halus dan berkelanjutan terhadap kedalaman reservoir. Nanti kita akan lihat grafik dari soal ini. Yang nomor 2 itu porositas pada kedalaman 500 meter dan 1000 meter. Dengan ketetapan ini kita tinggal substitusikan aja yang 500 dan 1000 ini. Yang A untuk kedalaman 500, sebelumnya ini 500 ini harus kita bagi dengan 100 sesuai dengan yang ini, lalu dapatlah ini si 5 ini. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Begitu juga dengan yang 1000, kita bagikan 1000 dengan 100 berdasarkan ini, lalu akan dapat hasil yang ini. Setelahnya kita akan melihat bentuk grafik dari contoh soal yang ini ya. Ini adalah gambar grafik fungsi yang kita dapatkan dari hasil yang kita cari tadi. Dan interpretasikan hasil grafik terhadap kualitas reservoir minyak. Nomor 2, ini laju aliran fluid reservoir ke sumber produksi nyatakan oleh ini, kita disuruh menentukan ini. Nah, langsung saja penyebut tidak 0 saat T sama dengan 0. Langsung aja substitusikannya 0 sebagai T. Jadi 80 dikali 0 sama dengan 0, 0 tambah 4 sama dengan 4. Jadi 0 per 4 sama dengan 0. Ini hasilnya. Makna secara fisik adalah pada saat awal produksi T sama dengan 0, laju aliran fluid masih 0 karena sumur belum menghasilkan aliran yang stabil. Kita bahas yang B selanjutnya. Tentukan limit T melaju tidak terhingga. Langsung aja. Ini 80 per T tambah 4. Ini dia dari sini. Nih, 80 T per T ditambah 4 per T. Dibagi coret. Jadi 80 T per 1 ditambah 4 per T. Terus ini dia akhirnya durasi. Jelaskan implikasi hasil limit terhadap kapasitas maksimum sumber minyak. Reservoir minyak selama proses produksi nyatakan oleh ini diketahui. Terus tentukan laju perubahan tekanan reservoir terhadap waktu. PT ini adalah tekanan laju. Terus dP per dt ini adalah turunan P terhadap T. D per dt sama dengan 3000. Kenapa dia 0? Karena dia ini nggak punya ini konstanta. Nah, ini T 25 pangkat 1 karena dia di sini nggak ada pangkatnya. Jadi dia 25 pangkat 1 hitungannya 1. Min 25 dikali T, rumus turunan kan N kali X pangkat N kurang 1. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita lanjut. Ini dia hasil akhir dari hitungan tadi. Ini adalah hasil akhir dari hitungan yang tadi. Untuk yang B, pertama, kita cari waktu 1 tekanan 0. Lalu agar lebih mudah kita kalikan 2 agar tidak ada desimal dan susun ke bentuk standar. Oke. Lalu kita gunakan rumus kuadrat yaitu T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat ditambah 4AC per 2. Yang dimana A itu adalah 1, B sama dengan 50 dan C sama dengan min 6000. Nah, ini dia per 2 A, sebenarnya rumusnya per 2A, tapi karena A adalah 1 jadi kita harus tulis. Nah, hasil dari ini kita dapat ini, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita dapat ini, kemudian kita akan mendapatkan hasil ini, dan ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, ini adalah grafik Excelnya. Ini adalah bentuk grafik Excelnya. Sini kita disuruh menjelaskan pengaruh penurunan tekanan terhadap strategi produksi minyak. Kita lanjut ke soal nomor 4. Produksinya dari satu sumur dinyatakan oleh ini diketahui. Tentukan bukaan coke atau apa lagi. Tentukan ini. Pertanyaannya adalah ini. Oke. Ini kita tinggal masukkan rumus ini aja dengan A-nya adalah min 4 dan B-nya adalah 120. Kita masukkan rumusnya. Ini rumusnya 120 per 2 dikali min 4, hasilnya adalah ini adalah hasil akhirnya. Lalu hitung produksi maksimum minyak X sama dengan 15. Oke. Jadi QX sama dengan Q dikali 15. Ini 4x kuadrat. Ini kita dapatkan dari sini, teman-teman. Nah, ini kita masukkan, kita substitusikan 15 ini ke dalam ini tadi.
Lalu kita dapat hasilnya segini. Selesai. Ini adalah soal yang C-nya. Nah, ini adalah bentuk grafik dari soal yang tadi, dari hasil yang kita dapat tadi. Manfaat dari optimasi Cook terhadap umur reservoir. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Batas ketebalannya adalah 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 30. Nah, ini dia. Integralkan setiap sukunya. Integral 0,003 Z 0,015 Z kuadrat. Integral dari 0,02 sama dengan 0,2 Z. Oke. Z ini 30 karena di sini di reservoirnya tebal 30, jadi kita substitusikan aja 30 ini ke Z, kita akan mendapatkan ini hasilnya. Lalu kita hitung, kita jumlahkan, ini hasil akhirnya. Tentukan nilai saturasi rata-rata minyak. Rata-rata diperoleh dengan membagi total saturasi dengan energi reservoir, dengan ketebalan reservoir. Hasil ini tadi kita bagi dengan ketebalan reservoirnya 30 tadi, kita mendapatkan ini hasil akhirnya. Selanjutnya, jelaskan peran integral dalam estimasi cadangan minyak. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Diketahui ini total hitung energi yang digunakan selama 10 jam beroperasi. Ini integral dari 8 adalah, kita tuh menggunakan rumus, yaitu 1 per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1. Jelek banget. Jadi satu ini untuk bilangan angka 8 ini saya nggak tahu apa satuannya, apa sebutan yang lainnya. N karena pangkatnya nggak ada, jadi 1 ditambah 1, X adalah T, terus 1 ditambah 1 sama dengan 4 T kuadrat. Ini dia. Karena nilai batas atasnya adalah 10 dan batas bawahnya adalah 0, maka substitusikan 10 ke dalam sini dan dikurang 0, maka dapat hasilnya segini. Selanjutnya, interpretasikan hubungan konsumsi energi dengan biaya lifting minyak. Selanjutnya nomor 7, diketahui ini, tentukan laju produksi minyak terhadap waktu. Nih, laju produksi dengan turunan dari V kali T. Turunannya itu adalah 2 dikali 120 T kuadrat dikurang 1, maka hasilnya adalah ini. Selanjutnya soal yang B, diketahui batas waktunya ini, batas lajunya ini. Integral dalam terhadap R ini, integral luar terhadap T ini. Keluarkan konstanta 240 ini, lalu ini T kuadrat batas atas 12, T kuadrat per 2 batas atasnya 12, batas bawahnya 0, lalu substitusikan 12 nya ke T, lalu dijumlah, hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil akhir dari volume minyak per dalam 12 bulan. Lalu grafiknya adalah ini. Selanjutnya susun ringkas analisis matematis maksimal 1 halaman dan jelaskan aplikasi terhadap perencanaan produksi lapangan. Setelah mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih semuanya.